Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallahul alimul qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila sabilil khair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pecinta syiar Islam rahimakumullah. Dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat tersebut dengan kalimat wala. La harfun nahi, huruf yang bermakna larangan. Di dalam kaidah ilmu usul fikih, al-aslu fin nahi litahrim. Asal di dalam sebuah larangan itu adalah berfaedahnya untuk haram. Artinya, setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya wajib bagi kita untuk meninggalkan dan haram bagi kita mengerjakannya. Nah hadirin, manakah 9 sifat yang diharamkan Allah tersebut? Manakah 9 sifat yang dilarang oleh Allah tersebut di dalam surah Al-Qalam yang telah kita bacakan tadi? Yang pertama adalah halaf. Halafa yahlifu halfan. Itulah dasar dari kalimat halaf. Ketika dia dibarengi dengan kalimat tasdid di ain fi'ilnya, maka berubah dia menjadi halaf, yang bermakna orang yang banyak-banyak bersumpah, orang yang sikit-sikit bersumpah, atau orang yang suka menyumpah-nyumpah. Memang betul hadirin, di dalam Islam bersumpah itu diperbolehkan. Misalnya kita dituduh oleh orang melakukan perbuatan yang diharamkan, lalu kita yakini diri kita tidak melakukannya, maka kita bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya tidak melakukannya. Itu boleh. Atau mungkin barangkali kita bersumpah menyatakan kita ini adalah orang baik, demi Allah saya adalah orang baik. Atau barangkali ketika kita diberikan sebuah jabatan, sebelum kita melaksanakan jabatan tersebut, sebelum kita mengemban jabatan tersebut, maka terlebih dahulu kita diminta untuk bersumpah, demi Allah saya tidak akan memberi, menerima, menjanjikan apapun dengan dalih apapun kepada siapapun yang berkaitan dengan pekerjaan saya ini. Ya. Dengan adanya sumpah sebelum kita mengemban jabatan ini, maka ini akan menjadi sebuah benteng, menjadi sebuah perisai bagi kita ketika kita ingin menjalankan amanah kita sesuai dengan tuntunan yang sudah kita, sesuai dengan tuntunan berdasarkan pekerjaan kita tersebut. Walaupun kadang-kadang ada juga yang termakan sumpah, ya, setelah dia bersumpah tetapi dia juga yang melanggar sumpahnya sendiri. Kadang-kadang ma'asyiral muslimin jamaah syiar Islam yang dimuliakan Allah, kadang-kadang sumpah ini menjadi selorohan, menjadi candaan di antara muda-mudi. Misalnya ada pemuda bilang kepada pacarnya, demi Allah dek, saya bersumpah saya akan janji nikahin adek. Kalau nyatanya nanti saya tidak nikahin adek, ketika saya mati masuk ke kubur, tak diterima jasadku oleh kubur, tak diterima jasadku oleh tanah. Nauzubillah min dzalik. Coba bayangkan, setelah kita bersumpah ternyata kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi isi sumpah kita. Bayangkan ketika kita mati nanti, jasad kita tidak diterima oleh tanah.
Perkara ini adalah merupakan salah satu dari penyakit lidah. Apa tulisan? Memang betul lidah kita ini tidak bertulang. Tapi maaf, lidah kita itu sangat berat. Bahkan lebih berat dari mobil yang beratnya 35 ton. Walaupun lidah kita tidak bertulang, akan tetapi ketika lidah ini berbicara seenaknya saja, H3T, halal haram, hantam terus berbicara. Ketika dia berbicara, tak ada satupun orang yang mampu untuk meremnya. Ini sebuah analogi. Ada sebuah mobil tronton yang beratnya 20 ton, lalu muatannya 15 ton, 20 tambah 15 jadi 35. Ketika dia mendaki di jalan yang begitu tinggi, rem yang hanya seberat 10 kilo, mobil yang beratnya 35 ton mampu ngerem, mampu membuat berhenti mobil yang beratnya 35 ton. Coba bayangkan. Akan tetapi hadirin ma'asyiral muslimin, para pecinta syiar Islam rahimahumullah, bapak-bapak barangkali ada beratnya yang 60, 70, 80, ibu-ibu ada yang 70, 60 atau sampai kepada 100 kilogram. Tapi lidah yang hanya seberat 2 on kadang-kadang, atau 1 on barangkali, ketika dia berbicara tidak mampu direm oleh tubuh yang seberat 60 kilo, 70 kilo, bahkan sampai kepada 100 kilo. Masya Allah. Jadi perkara seperti ini hendaknya kita usahakan dalam hidup kita untuk kita jauhi dan untuk kita tinggalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau juga bisa berarti halaf ini dengan orang yang suka menyumpah-nyumpah. Bandel anak kita sumpahin, jadi kaki 4 lu, jadi kambing lu, jadi ayam dan lain sebagainya, disumpahin anaknya dengan hal-hal yang sangat jelek. Ingat, ketika kita ingin berbicara, hendaknya kita bicara kepada anak-anak kita ucapan yang baik, karena ucapan orang tua itu adalah merupakan doa bagi anak-anak mereka. Maka alangkah buruknya para orang tua yang ketika anaknya melakukan kesalahan, lalu begitu mudah mulutnya menumpah-nyumpahin anaknya. 4 kata ayahnya, 4 kata ibunya, 4 tambah 4 tentu 8 lah oleh anaknya. Ma'asyiral muslimin, para pecinta syiar Islam rahimahullah. Adapun sifat yang kedua yang diharamkan oleh Allah di dalam surah Al-Qalam ayat yang telah kita bacakan tadi adalah mahin. Kalau kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia, mahin ini bisa berarti kepada 3 hal, kepada 3 sifat. Yang pertama adalah orang yang suka menghina dirinya sendiri, orang yang suka remehin dirinya sendiri. Dengan kata lain, merasa tidak pede, merasa enteng, merasa tidak ada guna, sehingga berakhir kepada frustasi dan membunuh diri mereka sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di dalam ayat yang lain pun Allah terangkan, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak cucu Nabi Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan juga kepada kita. Sangat tegas Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah sangat melarang orang-orang yang merasa menghina dirinya sendiri. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan kamu hina dirimu sendiri. Jangan kamu merasa hina diri. Jangan kamu merasa tidak ada guna. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati, gundah gulana, galau, antara dilema dan galau. Kenapa demikian? Wa antumul a'laun, kata Allah, kamu itu tinggi. In kuntum mu'minin, dengan syarat kamu beriman. Masyaallah muslimin, para pecinta syiar Islam rahimahullah. Kehinaan seseorang itu, sedih, duka,
galau dan lain sebagainya manusia itu tergantung kepada nilai-nilai iman yang ada dalam diri mereka. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah, buktikan keimanan kita kepada Allah dengan selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Karena iman tak cukup saja, tapi butuh amal soleh yang mengiringinya. Atau juga mahini itu bisa bermakna orang yang melakukan pekerjaan yang hina. Masyarakat muslimin, yang suka kepada yang hina-hina itu siapa? Yang suka kepada yang jelek-jelek itu siapa? Yang suka kepada yang kotor-kotor, yang sisa-sisa, yang berulat-ulat dan sebagainya itu siapa? Sian kan Bapak Ibu, bukan kita. Dan orang-orang yang terbiasa kepada perbuatan yang hina, perbuatan yang jelek, terkadang mereka tak menyadari bahwa perbuatan yang hina dan jelek itu adalah pekerjaan yang tidak baik. Maka mereka mengatakan itu kebutuhan dia. Mereka mengatakan itu tidak jadi masalah, biasa kok. Sebuah analogi yang bisa kita sampaikan. Misalnya kita pergi kepada sebuah tempat, yang mana di tempat itu menjelang ke sana ada sebuah pabrik getah. Bayangkan 1 kilo saja kita jaraknya dari pabrik getah tersebut, hidung kita rasanya rasanya kita mau muntah. Hidung kita terasa peka oleh baunya getah tersebut. Tapi coba lihat orang-orang yang menjadi karyawan di sana, mereka enak-enak saja, tidak jadi masalah. Mereka minum di sana, mereka makan di sana, mereka tidur di sana. Wah, biasa-biasa saja. Kenapa demikian? Karena mereka sudah terbiasa. Atau ketika kita jalan di sebuah tempat, yang mana di tempat jalan itu, di samping jalan itu ada pabrik yang membuat terasi. 1 kilo saja jarak kita jalan dari pabrik terasi tersebut, itu kita rasa nggak karu-karuan. Padahal kalau kita lihat Bapak dan Ibu mahasiswa muslimin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang bekerja di sana, makan mereka enak, tidur mereka nyenyak. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan bau busuk di sana. Maka na'udzubillah min dzalik, sangat kita khawatirkan, sangat kita takuti orang-orang yang sudah terbiasa berbuat jelek, orang-orang yang telah terbiasa berbuat perbuatan yang hina. Terkadang mereka tak menyadari, maka mereka tidak mengakui perbuatan itu perbuatan yang hina karena sudah terbiasa dengan perbuatan itu. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, jika kamu berteman dengan tukang jual minyak, berdiri kamu dekatnya, maka bau minyak itu akan mengenai tubuh. Ketika kamu berteman dengan orang yang tukang pandai besi, tukang las, maaf ini bukan menyalahkan orang tukang pandai besi, bukan, tapi hanya sebuah ibarat, sebuah contoh. Ketika kita berdiri di dekat orang yang sedang las basi, ketika kita berdiri di tempat orang yang sedang menggunakan api, kita mendapatkan percikan apinya itu, atau mungkin barangkali bau busuk daripada besi yang dilas tersebut mengenai pakaian kita. Beginilah ibarat yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berteman dengan orang yang mulia, maka kita akan ikut mulia. Ketika kita berteman dengan orang yang hina, maka perbuatan hinanya juga akan terbawa kita lakukan. Masyarakat muslimin, para pecinta syiar Islam rahimakumullah. Adapun yang ketiga, sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hammazin. Apa itu hammaz? Orang yang suka mengumpat-ngumpat. Sikit-sikit ngumpat, dikasih orang ngumpat, tak dikasih orang ngumpat, dikasih sikit ngumpat, dikasih banyak ngumpat, selilit pinggang ngumpat aja kerjanya. Padahal sifat mengumpat ini adalah sifat yang diharamkan. Bahkan sangat tegas Allah sampaikan dalam surah Al-Humazah, "Fawailul likulli humazatin lumazah." Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi orang-orang yang suka mengumpat. Celaka bagi orang-orang yang suka mengumpat. Merah kawil bagi orang-orang yang suka mengumpat. Kadang-kadang mengumpat ini karena sangka buruk, suudzon sama orang.
ketika kita bertemu dengan seseorang teman kita, ketika kita berjalan, berselisih jalan dengan dia, kebetulan teman kita itu bibirnya ini lagi kena gigit oleh lebah, jadi agak besar. Kalau bahasa kampung saya itu namanya menyambuk. Menyambuk itu artinya lagi kesel kayaknya, padahal tidak. Ketika kita berselisih jalan dengan dia, lalu dia lihat ke kita, lalu kita bilang, apa sih kok dia nyambung aja ke saya? Kok kayaknya dia lagi kesel ke saya? Padahal hadirin, dia tidak lagi kesel ke kita, dia nggak lagi marah sama kita. Kebetulan bibirnya itu kena gigit lebah, jadi kayaknya lagi orang mau marah sama kita. Nah, karena sangka buruk kita ngumpat sama teman kita. Atau barangkali antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak. Ada seorang anak laki-laki yang sudah menikah, lalu kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah orang tuanya. Karena dia mau bikin jualan kecil-kecilan di rumahnya, dia beli pasir 3 karung. Ya karena uang cuma cukup untuk beli pasir aja, nggak ada uang cukup untuk bisa bayarin orang, upahin orang untuk ngangkat pasir ke rumah. Nah, maka terpaksalah dia ngangkat sendiri. Dia ambil karung putih, diambil pasirnya, dimasukkan ke dalam karung, lalu dipikunya sendiri di pundaknya, lalu dia berjalan. Nah, tiba-tiba sang ibu lihat. Nah, apa kata hati seorang ibu yang suka pengumpat? Dari kecil aku besarin, aku sekolahin, aku beri belanja, udah nikah, udah besar, udah dewasa, makanan 1 karung dia bawa, gak dikasih sedikit pun ke orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Coba bayangkan Bapak dan Ibu ma'asyiral muslimin, para pecinta syiar Islam rahimakumullah, ketika karung itu dikasih isinya ke kita, mau gak Bapak Ibu makan? Ya jelas tidak, karena isinya adalah pasir. Karena sangka buruk kepada seorang anak kita sendiri, yang kita lahirkan dari rahim kita sendiri, asal dari darah daging kita sendiri. Karena sangka buruk kepada anak, akhirnya bagaimana? Timbul sifat mengumpat kepada anak kandung kita sendiri. Atau mungkin seorang anak mengumpat kepada orang tuanya, mama, papa, kakak dibelikan bajunya besar, kalau si dedek dikasihnya kecil. Ya jelas. Kenapa? Kakaknya kan besar, adiknya kan kecil, mana mungkin sama besar. Artinya apa? Sifat pengumpat seorang anak kepada orang tua kepada anak, sifat-sifat itu tidak diperbolehkan. Sifat-sifat itu dilarang. Kita dianjurkan oleh Rasul SAW, kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran agar kita selalu untuk berbaik sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jauhilah dari sangka-sangka, karena sebagian dari sangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan. Jangan kamu membuncing saudaramu. Maukah kamu makan daging saudaramu hidup-hidup? Tentulah tidak, ma'asyiral muslimin, jamaah syiar Islam yang dimuliakan oleh Allah. 3 sifat ini adalah sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 sifat lagi yang barangkali tidak cukup dalam waktu dan kesempatan ini kita sampaikan. Minimal dengan 3 ini kita sudah memahami, kita sudah bisa untuk berusaha meninggalkan sifat-sifat yang diharamkan ini dan berusaha menjadikan diri kita menjadi manusia yang terbaik, manusia yang berakhlakul karimah, manusia yang berakhlakul karimah, sehingga menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat kita sampaikan. Semoga tausiah ini dapat bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih bagi saya yang menyampaikan. Insyaallah pada sesi berikutnya kita akan sambung kajian kita ini dalam kesempatan dan waktu yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.